Mahkamah Agung mengurangi hukuman Habib Rizik Syihab terkait kasus tes usap Rumah Sakit UMI dari 4 tahun menjadi 2 tahun. Tetapi kuasa hukum tetap tidak terima. Mereka akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Hukuman terhadap terdakwa Rizik Syihab dalam kasus tes usap di RS UMI Bogor, Jawa Barat dikurangi dari semula 4 tahun penjara menjadi 2 tahun penjara. Majelis Hakim mempertimbangkan meskipun Rizik terbukti menyebarkan berita bohong yang menyebabkan keonaran, namun keonaran itu hanya terjadi di media massa. Meskipun telah dikurangi, tim kuasa hukum Rizik Syihab akan mengajukan peninjauan kembali ke Mahkamah Agung. Kuasa hukum Rizik Syihab Aziz Yanuar mengatakan, sesuai pertimbangan majelis hakim di tingkat kasasi, seharusnya bukan hanya hukuman yang dipangkas, namun Habib Rizik dibebaskan. Kami akan mengajukan peninjauan kembali atau PK ke Mahkamah Agung Republik Indonesia karena Habib Rizik Syihab dalam kasus Rumah Sakit UMI tidak layak di penjara walau hanya 1 hari sebab hanya kasus prokes, dan itu pun hanya ucapan baik-baik saja. Apalagi dalam amar putusan kasasi majelis hakim sudah mengakui bahwa dalam kasus Rumah Sakit UMI tidak ada keonaran. Diketahui sebelumnya dalam perkara tes usap di RS UMI Bogor, Rizik Syihab divonis Pengadilan Negeri Jakarta Timur 4 tahun penjara, sementara menantunya Hanif Alatas dan Dirut RS UMI Andi Tatat divonis 1 tahun penjara. Kita akan membahas pengurangan hukuman ini bersama kuasa hukum Rizik Syihab Ali Alatas serta Direktur Eksekutif Jaringan Moderat Indonesia Islah Bahrawi. Selamat malam Bapak, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Saya ke Bang Ali dulu. Bang Ali, sudah dikurangi 2 tahun, tapi sepertinya tetap tidak puas karena tetap ingin mengambil skenario atau langkah-langkah hukum. Kenapa? Pertama-tama tentunya putusan Mahkamah Agung tetap kita hormati sebagai suatu produk hukum. Namun memang juga sekaligus kita menghormati putusan Mahkamah Agung, kita pun wajib menghormati keputusan dari kami selaku pihak kuasa hukum daripada Habib Rizik Syihab, gitu ya, memilih tetap menggunakan upaya hukum yang memang disediakan oleh undang-undang dalam rangka memperjuangkan hak-hak yang kami rasa masih belum didapat keadilan kami. Nah, kenapa kami tetap mengajukan berencana untuk kembali mengajukan upaya hukum dalam hal ini peninjauan kembali atau upaya hukum lainnya yang mungkin saja bisa kita tempuh? Karena bagi kami kasus dari yang terjadi oleh Habib Rizik pada kasus RS UMI Bogor ini kasus yang kalau seandainya dibiarkan begitu saja sebagai presiden, artinya sebagai jurisprudensi, maka ini berbahaya bagi iklim negara hukum kita. Itu apalagi kemudian dulu lebih parah lagi. Jadi keonaran di perdebatan di media sosial saja kemudian dianggap bisa untuk dihukum 4 tahun. Nah, sesungguhnya sudah ada perbaikan. Jadi Mahkamah Agung mengakui bahwa tidak terjadi keonaran dalam bentuk faktual, artinya tidak terjadi keonaran dalam bentuk fisik, tidak ada korban jiwa, tidak ada korban harta benda, tapi kemudian lucu memunculkan istilah baru keonaran di media massa. Dan ini menurut kami justru tetap berbahaya. Kenapa? Karena bisa jadi nih, kita berdiskusi hari ini di iNews antara saya dan Pak Islah Bahrawi, tapi kemudian jadi keributan, jadi kegaduhan, kemudian justru nanti dibilang keonaran di media massa juga. Gitu. Nah, itu justru berbahaya ke depan. Makanya kemudian tetap kami bukan hanya sekedar menjalankan atau memperjuangkan hak klien kami, tapi juga buat kami ini satu demi kedepannya negara hukum kita supaya untuk orang banyak berarti Pak Ali ya. Oke, betul. Baik. Ya, demi kepentingan orang banyak juga sebenarnya. Yes, oke. Saya ke Pak Islah. Pak Islah, Anda termasuk orang yang selalu mengkritisi hukuman-hukuman yang diterima oleh Habib Rizik. Ada 3 kali hukuman. Kali ini setelah ada pengurangan, apa komentar Anda? Saya terus terang kecewa begini, bukan karena persoalan dikurangi atau tidak, tapi pertimbangan hakim untuk memberikan pengurangan itu bagi saya juga agak sedikit sumir ya di situ, karena kalau mau berbicara
kecewa terhadap satu putusan hukum itu sangat relatif sekali. Tapi pertimbangan hakim memberikan pengurangan dengan alasan keonaran hanya terjadi di media massa dan sebagainya, ini kan berbanding terbalik dengan fakta yang terjadi. Artinya kerumunan-kerumunan di masa pandemi yang berentet mulai dari Petamburan sampai Megamendung. Lalu kalau kita lebih jauh lagi kemudian terjadi kasus-kasus seperti penembakan KM50. Ini kan juga bagian rangkaian dari situ. Artinya begini, pertimbangan hakim yang mengatakan hanya terjadi di media massa, apakah kemudian satu peristiwa itu harus terjadi turbulensi yang kemudian menciptakan malapetaka, turmoil misalnya, insurgency dan sebagainya baru dijadikan pertimbangan sebagai alat untuk mempertegas suatu vonis. Ini yang membuat saya jadi pertanyaan. Artinya ada satu kesalahan di negara ini tentang berbagai aturan dan hukuman. Yang Anda gugat, sorry Bung Islah, yang Anda gugat kerumunannya atau keonarannya? Ya, kenapa? Yang Anda protes dari hukuman putusan MA itu karena MA tidak membahas lagi kerumunan atau keonarannya ini yang sumir? Ya, saya menganggap pertimbangan hakim untuk mengurangi hukuman itulah yang membuat saya kecewa di situ. Kalau persoalan pemotongan itu sendiri sangat relatif, tapi hakim sendiri pertimbangannya menurut saya membuat kita itu seolah-olah hakim memberikan interpretasi itu kepada publik, yang seharusnya dalam hukum itu interpretasi itu sepenuhnya berada di tangan hakim. Ya. Ini hakim seolah-olah melepas bola itu ke publik. Ini apa-apaan ini? Hukum apa yang terjadi di sini? Ini menjadi PR besar bagi kita bahwa undang-undang kita ini perlu disesuaikan dengan peradaban manusia. Ini kan undang-undang lama ini sebenarnya, yang sudah berusia puluhan tahun, tapi dijadikan konsideran untuk mengurangi hukuman. Kalau Habib Ali tadi berbicara jurisprudensi, saya juga takut ini terjadi jurisprudensi untuk kasus-kasus sejenis di belakang hari. Ini juga saya harus memperhitungkan itu gitu. Baik, oke. Saya kembali ke Bang Ali. Kalau Bang Ali tadi bilang bahwa tidak boleh orang dihukum karena kemudian keonaran tersebut tidak terbukti, tapi Bung Islah melihat sebaliknya. Gimana Bang Ali? Justru sebenarnya tadi saya sedikit tangkap poin karena terputus-putus. Nah, cuman yang jelas begini, tafsir resmi yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 46 terkait pasal 14 itu, pasal 14 ayat 1 itu menjurus atau menitik beratkan kepada keonaran yang terjadi pada dunia nyata. Artinya benar-benar keonaran dalam arti kerusuhan, terjadi huru-hara, terjadi korban jiwa dan seterusnya. Dan memang karena itu hukumannya 10 tahun. Dan itu masuk akal kalau seandainya terjadi kerusuhan seperti itu. Artinya ada orang berbuat bohong dan kebohongan itu sengaja dibuat untuk menciptakan kerusuhan, maka wajar kalau maksimal hukumannya 10 tahun. Tapi ini bukan bicara itu. Ini hanya berkatakan baik-baik saja gitu. Dan kemudian tidak ada kerusuhan, tidak ada korban jiwa, tidak ada korban harta benda gitu. Apalagi kemudian yang lucu dalam tafsirnya menggunakan istilah keonaran media massa gitu. Justru makanya kalau seandainya ini undang-undang tidak digunakan dengan benar dengan tafsir yang resmi, maka menurut kami ini akan berbahaya bagi iklim demokrasi kita ke depan. Karena bukan soal ini. Mungkin hari ini Habib Rizik yang kena. Bisa jadi orang lain. Bisa jadi saya, bisa jadi Bapak, bisa jadi Islah Barawi yang kena. Ya, baik. Gimana Bung Islah? Karena ini tidak terjadi, berarti kemudian hukum yang Anda sebutkan tadi tidak bisa dikenakan. Saya tetap berpegangan begini ya, saya tetap berpegangan bahwa pertimbangan hakim itu di sini salah, terlalu menyimplifikasi suatu kerumunan dalam masa pandemi. Ini menurut saya ini suatu pertimbangan yang menurut saya tidak memuaskan. Artinya kalau dari sisi itu saya terus terang kita anggap bagaimanapun ini adalah keputusan hakim yang memang itu adalah keputusan tertinggi dalam satu putusan hukum. Tapi yang memberikan saya suatu pemikiran sekarang adalah bahwa Indonesia perlu resultante baru terhadap undang-undang baru. Ini kan undang-undang tahun 46. Ini sudah terlalu lama yang menurut saya memang memerlukan flexibility. Ini tugas baru bagi kalangan legislatif untuk merumuskan hukum-hukum itu supaya tidak menciptakan satu diskursus yang kemudian mengarah kepada jurisprudensi hukum yang bisa saja ini akan menjadi satu jurisprudensi
jurisprudensi yang buruk ke belakangnya. Oke, Ini akan baik. debatable sekali setiap terjadi putusan hukuman. Dan terus terang saya kecewa dalam pengurangan ini, termasuk kecewa dalam pertimbangan hukumnya. Oke, baik. Di luar masalah Dan hukum, sedikit saya Bang Ali. luruskan, Pak Oke, silakan Bang Ali. Nggak sedikit saya luruskan Pak Islah. Jadi kasus ini bukan terkait kasus kerumunan gitu. Kalau seandainya memang ingin Pak Islah ingin meruntut, jadi kasus kerumunan Petamburan, kasus Bogor, kasus kemudian RSUMI cuma sampai kilometer 50. Nah, Pak Islah bagusnya menyalahkan jaksa kenapa kemudian di-split itu perkara gitu. Tapi ala kulihal itu kan dibeda-bedakan gitu. Nah, jadi memang harus didulukan. Ini kita bicara tentang RSUMI, maka bukan bicara tentang kerumunan. Kerumunan sudah selesai di Megamendung dan sudah selesai. Oke, baik. Bukan, Iya. bukan. Dalam pengertian begini, yang menjadi pertimbangan hakim kan itu dibawa-bawa, Bib. Artinya soal kebohongan itu kan menurut hakim itu memang terjadi. Cuma tapi kemudian kerusuhan itu hanya terjadi di media massa. Artinya begini, konsideran yang dilakukan hakim ini terhadap perkara lain lagi di situ. Dan ini menjadi satu pertanyaan besar. Artinya buat saya, pertimbangan hakim membuat putusan pengurangan itu menjadi anomali buat saya secara hukum ya. Oke. Baik, di luar dari masalah hukum, Bang Ali, ini bebasnya nanti Rizik Syihab ini menjelang Pilpres. Sudah ada perbincangan sekarang terkait dengan langkah politik Pak Rizik setelah ke depan nanti? Ya, Habib Rizik lebih fokus masalah karena kan urusan hukumnya belum kelar. Gitu. Jadi tetap lagi fokus urusan hukum, dan kalaupun bebas Habib Rizik ingin fokus mengajar. Oke, tidak akan dikait-kaitkan dengan politik karena kita lihat sebelum-sebelumnya selalu Pak Rizik ini terkait dengan di politik. Tidak ada kesana ya? Baik. Mudah-mudahan. Oke, Bang Islah ada melihat ke arah sana? Ya, saya terus terang begini, kalau saya melihat identifikasi Habib Rizik ini dalam dunia politik, saya selalu mengidentifikasi sebagai menguatnya politisasi agama, dan ini sesuatu yang buruk buat negara kita. Oke. Oleh karena itu, saya berharap mudah-mudahan Habib Rizik juga cooling down di situ. Ya. Karena memang kalau Habib Rizik betul-betul total dalam dunia politik, ini akan membangkitkan politik identitas. Baik. Saya harap ya Habib Rizik juga di sini sedikit arif. Ya, tadi sudah disampaikan akan fokus ke masalah agama saja. Baik. Sedikit. Bang Islah, Bang Ali, terima kasih sudah berbagi di Ainus Prime. Selamat malam. Assalamualaikum. Protes terhadap polisi, seorang pengacara bergaya sultan dengan menghamburkan uang 45 juta rupiah. Ainus Prime kembali saat lagi.